Shalom, senang bisa bertemu dengan saudara kembali di sesi yang ketiga. Mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti sesi yang ketiga. Kami minta pertolongan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti akan maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ada banyak pertanyaan yang muncul sejak sesi kedua. Ini bagus, berarti saudara mengikutinya dengan cermat, saudara ya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau jawab supaya tidak menimbulkan prasangka. Yang pertama, bahwa saya bukan pengikut teori pratribulasi, mid-tribulasi, atau pasca tribulasi. Saya bukan penganut ketiga teori tersebut. Tapi apa yang disampaikan di kelas ini adalah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang akhir zaman. Hanya itu saja. Yang kedua, ada banyak pertanyaan mengenai pengangkatan. Itu akan dikupas di sesi yang tersendiri dan semuanya akan menjadi jelas nanti. Mohon saudara bersabar sebentar ya. Yang ketiga, mengenai kebangkitan. Banyak orang salah mengerti di sini bahwa kebangkitan yang dikira adalah kebangkitan dari kubur. Orang-orang mati keluar dari kubur, kuburan-kuburan terbongkar pada saat kebangkitan pertama. Bukan demikian, saudaraku. Memang Yesus pernah membangkitkan Lazarus, contohnya yang dicatat dalam Alkitab. Nah, itu tidak termasuk kebangkitan yang pertama. Tapi yang dibangkitkan Yesus adalah tubuh lama Lazarus. Dia bangkit, tapi masih menggunakan tubuh lamanya. Nah, tubuh lamanya ini masih bisa kembali menua, masih bisa kembali sakit, bahkan masih bisa mati. Tapi pada kebangkitan yang pertama, Tuhan akan memberikan tubuh baru yang seringkali disebut dengan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh baru inilah yang akan dipakaikan kepada roh-roh orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi tidak bangkit dari kuburan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya orang yang matinya dikremasi, bangkitnya dari mana? Orang yang mati karena ledakan pesawat, lantas dari mana bangkitnya ya? Karena memang tubuh yang lama tidak dipakai lagi, saudara. Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan. Nah, Paulus mengkonfirmasi hal ini melalui dua ayat yang dicatat di Filipi 3 ayat 20 dan 21. Bunyinya demikian, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah kita, mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, tubuh fana kita, tubuh lama kita tidak digunakan lagi, tapi Tuhan akan memberi tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak bisa mati lagi, yang tidak bisa sakit lagi, yang akan hidup sampai selama-lamanya. Ya, perhatikan saudara, waktu Tuhan turun bersama orang-orang kudusnya. Orang-orang kudus itu diberi tubuh yang baru, saudara. Oke? Saya harap penjelasan saya yang singkat ini bisa menjawab pertanyaan saudara ya. Nah, pada sesi yang kedua kemarin, kita mengetahui bahwa kedatangan Yesus yang kedua terjadi tepat sebelum kerajaan 1000 tahun. Saya ulangi, kedatangan Yesus yang kedua terjadi tepat sebelum kerajaan 1000 tahun. Mari kita lihat ayatnya sekali lagi. Wahyu 20 ayat 4 dan 5, 4b. Mereka hidup kembali, mereka itu siapa? Orang-orang yang mati dalam Tuhan, dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun, saudara ya. Jadi kedatangannya yang kedua tepat terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Inilah yang disebut dengan kebangkitan yang pertama. Bahkan Paulus mengkonfirmasi hal ini di 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23. Ditulisnya demikian, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu
mereka yang menjadi miliknya kapan? Pada waktu kedatangannya. Mereka yang menjadi miliknya adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dibangkitkan pada waktu kedatangannya. Jadi tulisan Paulus ini mengkonfirmasi tulisan Yohanes. Ya. Saudara, ada sebuah hukum yang penting dalam menafsirkan ayat. Penafsiran yang benar dari sebuah ayat akan diteguhkan atau dikonfirmasi oleh ayat yang lain. Artinya kalau saya balik, penafsiran sebuah ayat yang bertabrakan dengan ayat yang lain, artinya itu penafsiran yang salah. Sudah mengerti ya? Sebuah penafsiran yang benar tidak akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain, harus selaras. Baik, kali ini kita mulai sesi ketiga, saudara. Di sesi ketiga ini saya mau ngajak kita semua untuk membuat kerangka waktu, atau lebih sering dikenal dengan peta zaman. Peta zaman ini akan mempermudah Anda dan saya mengerti penyingkapan rahasia akhir zaman sesuai dengan urutan waktu, saudara. Ini mempermudah kita untuk mengertinya. Ya, kalau ini sudah bisa menangkap kerangka waktunya, berarti saudara sudah mengerti garis besar dari akhir zaman, saudara. Baik, kita mulai yang pertama. Saudara, perhatikan, garis lurus ini adalah perjalanan waktu. Dan di sini adalah perjanjian lama. Jadi, hal-hal yang terjadi di perjanjian lama itu di sana. Nah, kita tahu 2000 tahun yang lalu, Yesus lahir dari Maria sebagai bayi. Ini adalah kedatangan Yesus pertama, 2000 tahun yang lampau. Kedatangannya yang pertama, saudara. Saya percaya ini nggak jadi masalah, kita sama-sama percaya akan hal itu. Lalu, dalam sesi yang kedua kita juga mengerti bahwa ada kedatangan Yesus yang kedua. Anggaplah kita ini nggak tahu kapan kedatangan Yesus kedua atau di mana kedatangan Yesus kedua. Kita taruh aja sebuah titik di sini, bahwa kedatangan Yesus kedua ada di sini, ya, ada di sini. Nah, kita nggak tahu nih tahun berapa atau kapan, kita nggak tahu. Kita cuma memberikan gambaran saja, saudara. Kitab Wahyu pasal 19, 20 dan 21 itu ditulis secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu. Memang tidak semua ayat dalam Alkitab ditulis sesuai dengan urutan waktu. Tapi khususnya pasal 19, 20 dan 21 dari kitab Wahyu itu ditulis sesuai dengan urutan waktu, saudaraku. Nah, kita ingin tahu apa yang terjadi setelah kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Melalui Wahyu 20 ayat 4 bagian B, bahwa setelah pada waktu kedatangan yang kedua terjadi kebangkitan yang pertama, lalu mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kedatangan yang kedua ini mengawali kerajaan 1000 tahun. Ya. Anggaplah 1000 tahun ini dari titik ini sampai ke sini, saudara, ya. Ya, ini yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Di sini Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun. Ya, ini ada tambahan informasi. Lalu yang berikutnya, apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun? Wahyu 20 ayat 7 dan 8 berbunyi, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Saudara, kita tahu bahwa di awal atau sebelum masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun dimulai, iblis diikat. Jadi di masa kerajaan 1000 tahun ini tidak ada iblis ataupun roh jahat. Ya, mereka terikat. Nah, setelah masa 1000 tahun ini selesai, dikatakan iblis dilepaskan dari penjaranya. Apa yang dilakukan? Dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dengan jumlah mereka
dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara, ternyata setelah iblis dilepaskan, tentunya dengan dendamnya yang begitu besar kepada Allah, dia mempengaruhi banyak orang di bumi, mengumpulkan mereka menjadi sebuah pasukan perang untuk melawan Tuhan, saudara. Ini yang dikerjakan ketika iblis dilepaskan, saudara. Dan setelah terbentuk sebuah pasukan yang begitu banyak, ayat 9 dan 10 berbunyi, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus. Ya, saudara, orang kudus waktu itu ada di bumi ya. Dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Inilah akhir nasib dari iblis. Peperangan dimenangkan oleh Tuhan, dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Ternyata waktu dia dilemparkan ke dalam lautan api, dia ketemu sama teman lamanya, saudara. Siapa? Binatang. Binatang ini bicara antikris dan nabi palsu. Ternyata si antikris dan nabi palsu sudah duluan ada di lautan api. Ya, nanti kita bisa mengerti kenapa si antikris dan nabi palsu bisa duluan ada di sana. Ya, tapi ini memperjelas peta zaman itu lagi, bahwa setelah iblis dilepaskan, yang terjadi adalah peperangan terakhir di mana dimenangkan oleh Tuhan dan iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat kembali. Dari Wahyu pasal 20 ayat 11, lalu aku itu adalah Yohanes, melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saudara, inilah yang disebut dengan kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua terjadi sebelum penghakiman terakhir. Orang-orang dibangkitkan terlebih dahulu untuk dihakimi, dan mereka yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke lautan api, saudara. Inilah yang terjadi setelah iblis dibuang ke lautan api, yaitu penghakiman tahta putih dan kebangkitan kedua. Penghakiman terakhir itu seringkali disebut dengan penghakiman tahta putih, ya. Lalu apa yang terjadi setelah penghakiman tahta putih? Nah, dari Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Perhatikan saudaraku, bahwa langit yang ada hari ini dan bumi yang ada hari ini yang kita injak, itu akan berlalu, akan lenyap. Ya, dunia yang kita injak hari ini akan lenyap. Makanya jangan mengasihi dunia, saudaraku. Karena itu akan hilang. Lalu, dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Ketika langit dan bumi yang baru tercipta, maka Yerusalem surgawi, atau Yerusalem baru, turun dan tinggal di atas bumi yang baru, saudaraku. Dikatakan kemah Allah berada di tengah-tengah umatnya. Ini bicara Allah tinggal bersama dengan umatnya. Saudara, inilah sasaran kehidupan kita, yaitu mencapai Yerusalem baru. Di Yerusalem baru tidak ada ratap tangis, tidak ada duka, tidak ada sakit penyakit, bahkan matahari dan bulan tidak ada, saudara. Kenapa? Karena terang
semuanya akan diterangi oleh sinar kemuliaan Allah. Tidak ada malam. Kita bisa menikmati semuanya, menikmati damai sejahtera yang sempurna, bahkan kita berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Luar biasa. Ya. Yesaya pasal 65 ayat 17 mengkonfirmasi atau meneguhkan. Dia berkata, sebab sesungguhnya aku Allah, menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati, saudara. Saudara, tetapkanlah ini sebagai sasaran kehidupan kita, sasaran kehidupan Anda dan saya. Nah, setelah ini baru kekekalan. Ini kita kekekalan, ya. Hidup sempurna, damai, sejahtera bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi dari kedatangan kedua sampai kepada kekekalan, kita sudah mengetahui hal-hal penting apa yang akan terjadi, ya. Dari kedatangan kedua sampai kepada kekekalan. Di sini kekekalan, saudara, ya. Kita sudah tahu hal-hal penting apa yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya, kalau begitu apa yang terjadi sebelum kedatangan kedua? Oke? Nah, kita kupas ya. Dari Wahyu 19 ayat 19 sampai 20 memberi informasi kepada kita, dan aku melihat binatang itu. Sekali lagi, kalau binatang ini adalah lambang atau nama lain dari antikris, ya, binatang, ya. Dan aku melihat antikris dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda. Saudara, kalau saudara ingin tahu siapa penunggang kuda, saudara bisa baca ayat-ayat sebelum ini. Dan kalau saudara baca ayat-ayat sebelum ini, saudara akan mendapati penunggang kuda ini adalah Yesus Kristus. Dan tentaranya adalah para orang kudus, saudara. Kalau tadi setelah kerajaan 1000 tahun ada peperangan antara iblis dan orang-orang yang disesatkan oleh iblis melawan Tuhan, setelah kerajaan 1000 tahun, nah sebelum kedatangan kedua juga ada peperangan, tapi yang dipimpin oleh antikris melawan Yesus dan para orang kudusnya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa si nabi palsu dan antikris ada duluan di lautan api. Karena peperangan yang ada di sini sebelum kerajaan 1000 tahun dimenangkan oleh Tuhan, dan disinilah antikris dilempar. Sedangkan di sini baru iblisnya yang dilempar, saudara, ya. Makanya si antikris dan nabi palsu mendahului. Nah, artinya kedatangan yang kedua ini mengakhiri masa antikris. Pertanyaannya, kapan antikris memulai atau mengawali masa berkuasanya, ya? Saya ulangi, ya. Kedatangan yang kedua ini mengakhiri masa antikris. Lalu kapan antikris memulai masa berkuasanya, ya? Oke, kita lanjutkan, ya. Kita taruh aja misalnya titik di sini. Antikris kira-kira memulai di sini, ya. Nah, pertanyaan, dari sini ke sini ini berapa lama atau berapa tahun? Dari sini ke sini ini berapa lama atau berapa tahun? Ada banyak informasi yang kita bisa gali dari Alkitab, tapi izinkan hari ini saya mengupas salah satunya saja. Ini dari Daniel 9 ayat 27. Raja di sini adalah antikris, akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama, perhatikan, 1 kali 7 masa. 7 masa ini bisa diartikan 7 tahun. Jadi 1 kali 7 tahun artinya 7 tahun.
pada pertengahan 7 masa, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas sayap kekejian, dan akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah menimpa yang membinasakan itu, saudara. Jadi, dari sini ke sini ditulis bahwa dia akan berkuasa selama 1 kali 7 masa atau selama 7 tahun. Kita bisa tarik mundur ke belakang bahwa antikris akan berkuasa selama 7 tahun. Memang kelihatannya belum jelas, saudara. Tapi sebetulnya nanti kita akan melihat lebih jelas. Ada pertanyaan, loh Pak, Bapak kok tahu kalau 7 masa ini artinya 7 tahun? Saudara, kalau saudara sempat membaca ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 25 dan 26, itu adalah nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang pertama. Nah, itu menggunakan istilah masa yang sama, yaitu 69 masa, yang kalau dikalikan 7, 483 tahun. Dan itu tepat persis ketika Yesus datang pertama kali, saudara. Jadi sebetulnya pola penghitungan 7 masa ini mengikuti ayat-ayat sebelumnya, sehingga didapati bahwa 7 masa ini artinya 7 tahun, saudara ya. 7 masa itu artinya 7 tahun. Nah, ada informasi tambahan. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Saudara, kalau ini 7 tahun, pertengahannya 3,5 tahun ya, kita kasih tanda aja. Ya. Apa yang terjadi ketika antikris menghentikan korban sembelihan? Dia melakukan sesuatu. Di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, kalimat ini saudara mungkin masih belum mengerti, tapi sebetulnya kalimat ini diperjelas dengan apa yang ditulis oleh atau apa yang diucapkan oleh Yesus. Apa yang diucapkan oleh Yesus, maaf agak terlewatkan, saudara. Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 15, bunyinya demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Firman yang mana, saudara? Yang tadi, saudara. Ya. Kekejian akan datang yang membinasakan. Kekejian yang membinasakan, saudara. Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, dalam Alkitab berbahasa Inggris, versi King James, dikatakan, when ye therefore shall see the abomination of desolation, itu artinya kekejian yang membinasakan, kekejian yang membinasakan. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa ada satu masa di mana akan dilakukan perbuatan yang keji dan membinasakan di bait Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ya, kekejian yang membinasakan, saudara. Nah, itu terjadinya kapan? Tepat di pada pertengahan 7 masa, di 3,5 tahun kedua. Dan ketika itu terjadi, apa hal yang berikutnya akan mengikuti, saudara? Nah, yang akan mengikuti adalah ini, saudaraku. Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Kepada antikris diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Berapa lama? 42 bulan lamanya. 42 bulan ini sama dengan 3,5 tahun.
3,5 tahun. Dan ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka, kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Berperang melawan orang-orang kudus. Jadi begini, saudaraku, di 3,5 tahun yang kedua, antikris akan melakukan penganiayaan besar. Makanya 3,5 tahun kedua ini disebut masa kesukaran besar, saudara. Akan terjadi penganiayaan besar-besaran. Dan ada banyak orang percaya yang mati dibunuh menjadi martir, saudara. Ya, itu terjadi di 3,5 tahun yang kedua. Saudara, mungkin penjelasan yang hanya 30 menit ini tidak terlalu jelas, tapi kalau saudara merasa ada hal-hal yang kurang jelas, saudara bisa langsung bertanya kepada saya melalui WA. Tapi paling tidak, hari ini saudara mendapatkan sebuah peta yang memberikan kita susunan atau peristiwa-peristiwa yang tersusun secara urutan waktu. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya, bahwa itu terjadi di bagian yang mana, saudara. Ya, di sesi-sesi berikutnya kita akan mempelajari siapa itu antikris menurut Alkitab, bukan menurut saya. Sebetulnya pengangkatan itu terjadi sekali atau 2 kali atau bahkan 3 kali. Lalu siapa sih yang diangkat? Atau siapa 2 saksi yang akan diutus pada masa berkuasanya antikris? Ada banyak hal-hal yang kita akan kupas secara detail. Tapi paling tidak hari ini saudara sudah memperoleh peta zamannya dahulu. Ya. Jadi sejak dari kedatangan Yesus yang kedua, lalu terjadi apa. Nah, kalau saudara bertanya, lantas sekarang kita ada di mana, Pak? Ya, pertanyaan itu sebenarnya mudah dijawab. Kita sekarang ada di bagian mana, saudara? Saya cukup bertanya dengan satu hal saja. Apakah antikris hari ini sudah berkuasa? Tentunya belum, kan? Artinya kita ada di masa sebelum antikris berkuasa, ya. Ada di masa sebelum antikris berkuasa. Ada hal-hal yang harus terjadi dulu menurut Alkitab sebelum antikris muncul. Dan itu kita akan kupas di sesi-sesi berikutnya. Ya, sekali lagi saya terbuka bila saudara memiliki pertanyaan. Oke, sesi ketiga cukup sampai di sini. Nah, saya percaya saudara akan diberkati dengan semua penjelasan ini. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sesi yang ketiga ini. Sekali lagi kami minta tolong Roh Kudus membuat kami mengerti dengan benar tentang semua rahasia firman-Mu ini. Bahkan bukan saja mengerti, menuntun kami untuk memberi respon seperti apa. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Sampai jumpa di sesi berikutnya, Tuhan memberkati.